Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Francisca Citra, kelas 4 dari SD Putra Bangsa. Pucuk Kalumpang. Cerita dari Indonesia, Jawa Barat. Kiroji sangat menyayangi istrinya. Namun, ia berubah sejak ia memiliki Jeluk. Padahal, Jeluk hanyalah seekor ayam jago. Kiroji merawat Jeluk dengan memberi makan berupa daging mentah yang segar. Jeluk pun tumbuh menjadi ayam jago yang bertubuh besar, bulunya hitam mengkilat, serta kokoknya pun nyaring. Melihat hal itu, istrinya pun menjadi jengkel, karena ia harus berburu daging segar untuk makanan Jeluk. Suatu ketika terjadi musim kekurangan bahan makanan. Sawah ladang kering tidak dapat ditanam. Persediaan pangan pun semakin menipis. Kiroji kesulitan untuk membeli makanan Jeluk. Namun, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, para penduduk laki-laki termasuk Kiroji mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit kerajaan. Kakang tega meninggalkan aku yang sedang hamil besar. Bayi kita akan lahir bulan depan, keluh istrinya pada Kiroji. Itulah sebabnya aku melamar menjadi seorang prajurit. Kata orang, upahnya besar. Dengan begitu, aku bisa mencukupi kalian dengan baik. Tapi pesanku, jika anak kita laki-laki, jagalah dengan baik. Namun, jika anak kita perempuan, sebaiknya kau jual saja. Uang penghasilannya bisa kau gunakan untuk membeli makanan Jeluk. Istrinya pun hanya terdiam dan tak percaya dengan apa yang diucapkan suaminya. Sebulan telah berlalu. Istri Kiroji telah melahirkan seorang bayi perempuan. Tetapi ia tidak mau menjual anaknya, melainkan ia titipkan kepada salah satu tetangganya dan diberi nama Pucuk Kalumpang. Pucuk Kalumpang pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berhati lembut, membuat semua orang menyukainya. Sekian tahun telah berlalu, Kiroji pulang dari bekerja sebagai prajurit. Bagaimana anak kita, Nyai? Laki-laki atau perempuan? Tanya Kiroji pada istrinya. Perempuan, Kang. Dan anak itu telah kujual. Uangnya habis untuk membeli makanan Jeluk. Jawab istrinya gugup. Bagus, kau memang istri yang patuh, Nyai. Tiba-tiba terdengar kokok si Jeluk dari balik kurungan. Kokoknya terdengar aneh. Kokoroyo! Ham! Ham! Istri tuan berbohong. Anak itu tidak dijual, melainkan dititipkan. Selama ini aku diberi daging yang tidak enak. Hah! Kiroji dan istrinya pun terkejut mendengar Jeluk berbicara. Lalu Kiroji berkata dengan marah, "Kau telah berbohong, Nyai. Anak itu tidak kau jual. Katakan, di mana anak itu dan bawa kemari." Tapi Kang, anak itu telah kubuang jauh dari sini. Bohong! Gertak Kiroji. Lalu istrinya pun berlari keluar rumah karena ia tidak rela menyerahkan Pucuk Kalumpang kepada suaminya. Pucuk Kalumpang telah mendengar akan kedatangan ayahnya. Selama 2 hari 2 malam, gadis itu menenun sarung untuk diberikan kepada ayahnya. Setelah selesai menenun sarung, ia menemui Kiroji. Diberikanlah sarung buatannya. Namun dengan kasar,
Hiroji mengambil dan membentangkan sarung itu di lantai. Lalu ia menarik anaknya dan menjatuhkannya di hamparan sarung itu. "Apa yang hendak ayah lakukan kepadaku?" tanya Pucuk Kelumpang. "Aku akan membungkusmu dengan sarung buatanmu, lalu kujual ke pasar," gertak Hiroji. "Tega sekali kau pada anakmu sendiri," jerit istrinya. "Diam kau, pergi sana." Hiroji mengusir istrinya, dan istrinya hanya menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian itu, para penduduk sangatlah marah. Mereka ingin melindungi Pucuk Kelumpang dari ayahnya yang jahat. Selagi mereka berdiskusi, tiba-tiba terdengar langkah kuda mendekat. Ternyata itu adalah pasukan Pangeran Jayamadya yang ingin mengunjungi desa kecil itu. Para penduduk menyambut dengan senang. Lalu mereka melaporkan kejahatan Hiroji. Pangeran Jayamadya dan para pengawalnya berusaha menangkap Hiroji. Namun Hiroji tidak takut. "Kalian ingin menangkapku? Kalian hadapi dulu si Jeluk." Hahaha. Hiroji menertawakan para pengawal. Lalu ia melemparkan Jeluk ke arah para pengawal. Ayam jago bertubuh besar itu menerjang para pengawal. Seorang pengawal pun tak sempat menghindar. Dadanya terluka parah karena taji Jeluk yang tajam. Hiroji tertawa senang dengan kehebatan ayamnya. "Ayo Jeluk, lawan mereka!" Hahaha. Lalu Pangeran Jayamadya tak mau tinggal diam. Lalu ia memanah Jeluk hingga Jeluk mati. Hiroji menangis meraung-raung. Namun para penduduk bersorak riang gembira. Lalu Pucuk Kelumpang dan ibunya segera mendatangi pangeran untuk berterima kasih. "Terima kasih pangeran untuk bantuannya. Hamba memohon untuk melepaskan ayah hamba, Hiroji." Pangeran Jayamadya yang baru melihat Pucuk Kelumpang sangat mengagumi kecantikan dan kebaikan gadis itu. Ia tertarik untuk menikahi Pucuk Kelumpang, dan akhirnya mereka menikah. Dan sesuai permintaan Pucuk Kelumpang, Hiroji dibebaskan dari hukuman. Pelan-pelan, Hiroji menyadari kesalahannya dan berjanji agar berbuat baik di sisa hidupnya. Dari cerita Pucuk Kelumpang, kita mendapatkan pelajaran yaitu tentang kepatuhan dan kesetiaan seorang anak kepada orang tua. Dan jika kita memiliki sifat yang tidak baik, maka akan merugikan diri sendiri. Cerita rakyat Pucuk Kelumpang bersumber dari Koleksi Cerita Rakyat dari Penjuru Dunia. Naskah oleh Endang Firdaus. Ilustrasi oleh Liliawati. Sekian, terima kasih.